Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Fira Destri Tami dan sekarang saya sedang bersama Bapak Mat Amin. Mat Amin. Di sini kita mau perkenalin nih ke teman-teman semua kalau ada satu pekerjaan yang sangat penting, sebenarnya sangat penting tapi kurang dikenal oleh masyarakat sekitar. Benar begitu Bapak ya? Iya. Iya. Jadi apa Bapak nama pekerjaannya? Inseminator. Inseminator. Ya. Apa itu Pak inseminator? Inseminator itu orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan populasi ternak. Ternak. Dengan jalan kalau bahasa awamnya kawin suntik. Kawin suntik. Iya. Jadi inseminator itu untuk perkembangbiakan hewan gitu ya? Iya, untuk perkembangbiakan hewan melalui inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Hewan yang bisa diberi inseminasi buatan ini apa aja Pak? Itu untuk yang sudah berjalan terutama di Lampung ini itu ternak sapi, kambing dan kerbau. Apakah inseminasi buatan ini bakal menaikkan populasi hewan ternak yang ada Pak? Itu sudah pasti karena tujuannya memang untuk meningkatkan populasi, karena pemerintah sendiri itu sudah punya program yang namanya sekarang ini si Komandan. Itu tujuannya untuk meningkatkan populasi, mempertahankan populasi. Dan sebelumnya itu ada namanya Upsusiwap. Upsusiwap itu upaya khusus untuk meningkatkan populasi untuk hewan-hewan yang produktif. Oh gitu. Kira yakin banget nih, teman-teman pasti belum paham kan. Jadi teman-teman pasti nggak tahu kan kalau ada yang namanya pekerjaan inseminator. Nah, kita bakal lebih tahu lagi, kita tanya-tanya lagi ke Bapak Amin. Bapak, untuk inseminator ini apakah ada sekolah khusus? Itu inseminator itu untuk khusus inseminatornya itu melalui pelatihan khusus. Ya. Ya, memang di bidangnya sendiri kita memang bertujuan pelatihan hanya untuk inseminator itu, yaitu pelaksanaan kawin suntik itu. Gitu. Inseminator dengan dokter hewan berbeda Bapak? Itu profesi berbeda karena dokter hewan itu mencakup masalah bertanggung jawab di bidang kesehatannya. Sedangkan inseminator itu bertanggung jawab di peningkatan populasi dengan jalan pintas dengan inseminasi buatan. Untuk hasil dari inseminasi buatan ini Pak ya, apakah lebih unggul dibandingkan dengan yang alami seperti itu? Itu sudah pasti. Karena inseminasi buatan itu bullnya sendiri itu memang sudah diseleksi sedemikian rupa, bahkan impor itu agar bullnya itu menghasilkan sperma yang lebih baik, kualitas yang lebih baik, bebas dari penyakit, itu sudah jelas. Berarti justru adanya inseminator itu menguntungkan bagi para petani, peternak seperti itu ya? Tentunya begitu. Karena di petani sendiri mereka itu punya bull, istilahnya pejantan. Mereka punya itu, tapi mereka tetap memilih untuk inseminasi buatan. Karena hasilnya tadi yang lebih baik, seperti itu. Begitu lahir itu perbedaan sudah juta nilainya. Iya. Jadi untuk kesehatan, untuk mungkin berat bobotnya juga lebih unggul ya Pak ya? Iya, sudah diseleksi dulu baru bisa dijadikan benih. Kalau boleh tahu, jadi sistem pekerjaannya seperti apa ya Bapak? Atau Bapak ada kantor atau Bapak pekerja lapangan atau seperti apa ya? Oh iya, memang kami pekerja lapangan, tapi kami di bawah naungan Dinas Pertanian, yaitu dibidangi di Dinas Peternakan. Tapi kami satu atap dengan pertanian. Iya. Tapi kami dibawahi bidang peternakan, dan kami di sini sebagai inseminator itu di bawah naungan para petindo namanya. Itu pekerjaan kami, yaitu tugas kami itu meningkatkan populasi dengan kawin suntik. Berarti Bapak ini kalau boleh kita sebut seperti, kalau di manusia itu seperti bidan seperti itu ya Pak ya, dipanggil gitu. Ya, karena kita melayani ternak itu kita yang ke kandang, bukan seperti orang kesehatan, dokter itu pasien yang datang ke rumah, bukan kita yang ke kandang. Kita hanya cukup dipanggil via telepon atau orangnya datang jemput gitu. Kita yang ke kandang. Jadi sistem pekerjaannya itu seperti apa Pak? Atau ada alat-alat yang bisa Bapak tunjukkan kepada kami? Oh iya, gitu? Untuk alat-alat yang detailnya aja, yang pokok, selain dari seperti tisu, pinset, segala macam. Itu yang sudah pasti. Yang pertama, alat yang sudah jelas namanya plastik glove. Ini gunanya untuk mengamankan diri sendiri dan untuk menjaga sterilisasi waktu kita merogoh di ternak itu. Nah,
gunanya untuk menjaga sterilisasi dan juga untuk kenyamanan sapi itu sendiri. Nah, kemudian namanya kontainer. Kontainer ini fungsinya ini untuk menjaga supaya sperma tidak mati. Selain dari ini kita punya namanya depo. Depo itu tabung yang lebih besar lagi kapasitasnya. Itu isinya N2 cair. Nitrogen. Seperti ini contohnya. Nah, ini nitrogen. Kemudian di dalamnya ini ada untuk penyimpanan bibit. Kalau bahasanya ini namanya setro, ini bibit. Salah satunya ini, contohnya seperti ini. Dan ini bermacam-macam di sini. Di sini ada jenis limusin, simental, brahman, ada angus, dan ada juga di sini setro kambing. Itu maksudnya angus simental itu Itu jenisnya? jenis sapinya. Jenis sapinya. N2 cair ini tidak bahaya, Pak? N2 cair ini tidak bahaya selama kita menyentuhnya dalam keadaan kering. Maksudnya kering, tangan kita kering. Oh, gitu. Tapi kalau tangan kita basah tersentuh ini bisa bahaya juga, terutama kulit kita ya? Bisa terkelupas. Oh, ya, cukup bisa perih ya, seperti terbakar. Oh iya. Jadi itu tadi sampai di masalah setro itu sperma yang sudah dimasukkan dalam wadahnya. Beku seperti itu beku. Pak. Makanya pakai nitrogen ini untuk menjaga supaya sperma ini tidak mati. Oh iya. Kalau dia dalam nitrogen ini walaupun bertahun-tahun sperma tidak rusak. Tapi kalau kita biarkan di luar di udara itu hanya beberapa menit dia rusak. Ya. Kemudian ini ada namanya gun. Gun ini untuk kita mengantarkan sperma. Oh, yang ada di dalam nitrogen tadi. Ya, ini nanti kita ambil, kita masukkan sini, ya? Guna spermanya nanti untuk disemprotkan ke rahim. Rahim sapi betinanya. Ya. Ini namanya gun, ada dua macam, ada yang sistem begini. Kemudian dalam gun ini untuk pengamannya supaya kita melakukan penyuntikan di dalam rahim tidak merusak. Tidak melukai, ya, ini kan besi stainless. Jadi ada namanya plastik sheet. Plastik sheet ini adalah pengaman. Seperti ini. Kita masukkan begini. Tapi di dalam sudah ada sperma tadi ya. Sudah ada setro tadi. Boleh lihat, Pak? Oh, ini. Boleh. Ya. Ini besi khusus ya, Pak ya? Berarti... Khusus itu. Memang sudah diproduksi untuk itu. Oh iya. Nah, kemudian nanti setelah kita pasang begini, nanti kita antarkan ke rahim. Nanti di rahim mungkin nanti di lapangan bisa kita perlihatkan cara kerjanya. Nanti kita lihat bagaimana prosesnya ya teman-teman. Ini namanya gun. Yang metal ya Pak ya? Plastik sheet, oke siap. Plastik sheet, glove, pinset. Kita dipinta sama petaninya, bibitnya simental. Kita kasih simental. Kita towing dulu untuk pencairan semen bekunya. Tak ganjel itu. Apa deh? Plastik glove-nya. Kemudian gunting. Anaknya lanang ada kan? Anaknya sing bengkek kae. Cilik. Sing cilik anake kae terus sing gede anake iki. Setronya. Potong. Pasang plastik sheet. Kita ke ternak.
kita di sini gunakan kandang jepitnya gerobak, karena kita nggak bikin kandang jepit, jadi kita gantikan dengan gerobak. Dari tingkat keamanan lebih aman sebenarnya. Tuh, keluar tanda birahi. Selesai. Nah, kemudian selebihnya dari situ, keberhasilan inseminator itu pengaruh dari pertama situasi ternak itu sendiri, dan kedua kejelian daripada peternak. Karena untuk diinseminasi ini memerlukan waktu yang namanya saat birahi. Jadi ketika sapi atau kerbau itu masuk ke masa birahinya, itu baru kita bisa lakukan penyuntikan ini. Oh, jadi kalau seandainya sapi betina tidak menginginkannya, maka tidak akan berhasil inseminasi buatan ini. Ya, itu karena namanya kalau sapi dan kerbau itu dia punya masa birahi. Ya. Nah, jadi kalau bukan di masa birahinya, itu kemungkinan untuk terjadi kebuntingan itu sangat kecil. Oh. Masa birahi itu kisaran antara 18 sampai 21 hari. Ya. Tapi ada nggak Pak, ketika Bapak sudah melakukan inseminasi buatan dan ternyata gagal? Itu bisa terjadi. Karena secara nasional pun, itu memang bukan satu kali suntik, itu satu kelahiran, bukan. Oh. Karena bisa itu minimal sebagus-bagusnya pekerjaan itu hanya 1,3. 1,3 itu artinya kita habiskan 13 setro, 13 Ya. bibit tadi, itu yang bunting 10, itu sudah bagus. Oh, memang tidak bisa menyalahkan pekerjanya ya, jadi Ya. ya Pak ya. Sama ini Pak, kira penasaran, apakah ketika melakukan inseminasi buatan atau kawin suntik ini akan terjadi kebuntingan apa sih, kembar? Oh, bisa, Begitu. bisa. Oh, itu buatan atau memang terjadi alami dia Itu kembar? terjadi alami, Oh gitu. bukan keahlian itu. Oh, jadi teman-teman, kita tidak bisa meminta seorang inseminator untuk menghasilkan 2 bayi sapi yang kembar, karena itu memang sudah dari bawaan si sapinya. Tidak bisa kita meminta kepada seorang inseminator, Bapak harus membuat sapi saya 2 lahirnya, Nggak bisa, itu nggak bisa. Gitu teman-teman. Lalu Pak, Bapak jadi inseminator ini sudah lama? Saya jadi inseminator ini dari tahun 2000. Oh, sudah lama ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada nggak Pak pesan-pesan atau saran untuk para petani agar apa sih, hewan ternak mereka ini semakin banyak dan tentu saja mensejahterakan mereka sendiri kan? Oh iya. Jadi petani itu harus cerdik juga. Bukan berarti petugas itu sudah bisa membuat populasi itu meningkat pesat itu. Di sini petani harus punya keahlian untuk tahu kapan sapi itu harus disuntik dan kapan mereka itu harus memanggil petugas itu sendiri. Karena kalau hanya asal-asalan mereka memanggil petugas dan minta disuntik, itu hanya pekerjaan sia-sia. Oh, jadi memang harus ada komunikasi yang jelas antara Ya, petani dan ya, pekerja ya benar. Pak ya. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya. Jadi teman-teman, di sini kita udah tahu kalau ada yang namanya seorang inseminator yang melanjutkan pekerjaan petani, di mana dia memperbanyak hewan ternak yang nantinya akan kita konsumsi. Sampai sini informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat informasi yang sangat wah dari Bapak Mat Amin ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, komen, like, and share ke teman-temannya Klub Afirmasi Channel. Sampai di sini saja ya. Terima kasih.